Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaib dari kelas manajemen 19H. Di sini saya akan menjelaskan sedikit analisis studi kasus mengenai pelanggaran etika produksi yang dilakukan oleh perusahaan Uniqlo terhadap pekerjanya. Perusahaan Uniqlo atau perusahaan Fast serta Link ini merupakan perusahaan brand pakaian yang terkenal di Indonesia maupun di dunia. Nama perusahaannya adalah Uniqlo. Uniqlo adalah perusahaan yang berasal dari Jepang yang bergerak pada bidang perencanaan produk, produksi, dan distribusi pakaian konsual. Uniqlo merupakan singkatan dari Unique Clothing yang didirikan oleh seorang pengusaha yang bernama Tadashi Yunai pada 7 Februari 1949. Perusahaan ini sudah sangat lama menekuni di bidang pakaian yang sudah terbukti menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan baik. Selain itu, perusahaan ini selalu mendirikan inovasi-inovasi terbaru yang banyak disukai oleh para konsumennya. Karena hal itu, Uniqlo menjadi brand pakaian yang sangat besar di dunia. Namun, pada akhir-akhir ini terdengar kasus yang sangat kurang menyenangkan yang dilakukan oleh perusahaan Vision tersebut. Pelanggaran itu adalah pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa adanya informasi yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada para pekerjanya. Selain itu, mereka juga tidak membayarkan gaji dan tidak memberikan pesangon kepada para pekerjanya yang telah memutuskan kontrak kerjanya. Pemutusan kontrak terjadi terhadap sekitar 2.000 orang yang mayoritas adalah pekerja perempuan setelah penutupan pabrik Jaba Garmido yang sangat mendadak pada tahun 2015. Jaba Garmido adalah pemasok utama pada Uniqlo. Menurut Klein Clothes yang dikutip dari situs dampak dari pemutusan kontrak secara sepihak tersebut juga dialami oleh pekerja yang berasal dari Indonesia, yaitu Warni dan Yayat. Keduanya merupakan pekerja dari Jaba Garmido yang tidak membayarkan gaji karyawan karena adanya pemutusan kontrak oleh Uniqlo. Para pekerja tersebut menuntut kepada Uniqlo agar memberikan pekerja terhadap gaji yang tidak dibayarkan kepada para pekerjanya. Pemutusan kontrak tersebut di depan Uniqlo yang akan dibuka di Denmark. Rencananya pembukaan itu akan dihadiri oleh pendiri dari Uniqlo, yaitu Tadashi Yunai, dan mereka akan menuntut untuk dibayarkan gaji yang tidak diberikan oleh perusahaan tersebut. Namun pihak Uniqlo tetap masih menolak untuk membayarkannya. Melihat kasus yang terjadi pada Uniqlo, semestinya mereka tidak melakukan pelanggaran etika tersebut yang sudah sangat melukai banyak pekerja. Selain perusahaan yang tidak dilakukan pelanggaran terhadap pekerja dan lebih memperhatikan hak-hak pekerja, pemerintah juga harus ikut adil dalam kasus-kasus yang melanggar hak pekerjanya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu membuat peraturan yang menjadi jaminan agar para pekerja merasa aman, dan juga pemerintah melakukan tindakan-tindakan terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap pekerja dengan memberikan sanksi atau pun bahkan bisa mencabut izin perusahaan tersebut.
Sekian, itulah sedikit analisis studi kasus mengenai pelanggaran etika yang dilakukan oleh perusahaan Uniqlo terhadap pekerjanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.